Kabar baik. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi dok. Pagi ini kita ngobrolin yang lain ya dok. Ya, Kali ini kita nggak ngomong oke, yang lain kesehatan. ya. Tapi ada juga kaitannya. Ada, Cuman ada sehatnya ini. ini berbeda. Ya, ada sesuatu yang saya dengar yang Ya, dokter lagi giat sekali gitu dan itu ya, membuat saya penasaran dok. betulan ya. Hmm. Ya, Soal ini dok, ah, dream home, ya, dream home ya. dream home. Ya, Nah, sebetulnya apa sih itu dream home, Dok? ya. Jadi kan saya mimpi, ya lebih 10 tahun lalu saya mimpi. Saya bayangkan kalau hari tua Mhm. seperti yang saya lihat ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah mapan, sudah senior itu sepertinya kesepian ya. Pertama itu ya. Kenapa? Saya belum mengalami waktu itu. Cuma saya menyaksikan, mengamati ya mantan pejabat, pengusaha, rumahnya besar, tapi kok cuma duduk berdua atau bahkan ada yang tinggal sendiri. Anak-anak sibuk sendiri. Mungkin bukannya anak tidak ingat orang tua, tapi mereka sibuk dengan karir. Mhm. Nah, kerabat, andai taulan juga ya mereka sibuk. Teman-teman seangkatan mungkin sudah pergi. Jadi cenderung seperti itu terutama di kota besar. Jadi saya membayangkan mungkin saya juga akan seperti itu. Jadi muncul mimpi kok pengen bikin satu pemukiman dengan komunitas yang baru. Jadi sebetulnya konsepnya adalah kita menemukan satu komunitas baru yang ini menjadi kebutuhan kita karena kita mungkin akan kesepian. Sebetulnya konsepnya itu. Jadi saya tulis di Facebook, itu mungkin ya 8-9 tahun lalu, respons dari pembaca Facebook yang di luar negeri, yang di Indonesia, kok banyak. Lebih 300 saya catat. Mereka baru baca konsep, kok tertarik. Saya pengen yang seperti itu. Ya konsepnya bahwa bikin satu pemukiman resort. Ya. Resort artinya kan pemukiman, villa-villa, begitu, cottage, yang kami sediakan semua kebutuhan kaum senior. Saya tidak sebut lansia karena kesannya kan udah sepuh gitu ya. Jadi saya istilahnya sebagai senior. Jadi Ya. senior sebetulnya sudah kepala 6 gitu seperti itu. Nah, konsepnya apa? Konsepnya bahwa ada permukiman yang menyediakan segala kebutuhan ya terutama di hari tua ya entah itu eh, kolam renang, entah itu spa, library, ya tempat meditasi, gym, ya ada clubhouse untuk dansa, untuk karaoke, untuk main musik dan sebagainya semua tersedia. Nah saya Ya. bayangkan seperti itu. Dalam konsep saya tulis seperti itu dan yang tertarik banyak. Artinya saya semakin yakin orang bukan saja di Indonesia, di mana-mana memang butuh seperti itu setelah usia-usia di atas Di 60 atas enam tahun. puluh. Ya. Ya, tapi yang Jadi, saya buat ini, resort ini spesial di atas 45. Jadi 45 pun sudah. Kenapa? Karena kok juga saya menyaksikan, mengamati. Ada yang kepingin pensiun di monggo silakan yang 45 tahun ke atas juga bisa bergabung. Dan ya, satu konsep yang perlu ditekankan, ini bukan rumah jompo. ya, Jadi Indonesia sudah ada rumah jompo yang besar-besar, ya. oke. Tapi kami teman-teman menyatakan bahwa ini bukan rumah jompo. Jadi itu makanya kami berani katakan ini pertama di Indonesia, resort untuk usia senior pertama di Indonesia. Ya, Oke. karena mereka masih gagah perkasa, masih mandiri, ya, bermartabat, tidak mau menyusahkan anak dan orang lain. Nah, mereka mandiri, tidak perlu pendampingan anak. Ya, ya. Jadi resort untuk para senior yang sebetulnya mereka masih sangat Ya, produktif ya dan tidak ingin menjadi beban betul. bagi orang Betul. lain gitu. Nah, bisa Betul. digambarkan nggak, Itu segi dok, martabat. dari segi Nah, martabat? ya, Betul, ya, betul. ya. Jadi Nah, ini benar-benar konsisten untuk usia 45 ke atas, nggak bisa di bawahnya.
Jadi semula untuk 55 tahun, tapi mengamati ada yang berminat di bawah 55 tahun, sehingga kami memutuskan, oh monggo silakan 45 tahun ke atas. Jadi karena ada belum 55 tahun, dan mereka mengaku kami pengen menikmati hidup. Jadi artinya bukan ongkang-ongkang ya. Kita dengan kondisi sekarang bisa dengan Zoom, kerja di rumah. Jadi masih tetap bisa aktivitas, ya. Masih ada produktif. Kalau mereka mau produktif, monggo, ya bisa kantor di resort, kan? Berkantor. Anda bisa berkantor di rumah. Betul. Ya, ya. Nah, saya dengar itu lokasinya di Bali, Dok. Pertanyaannya, kenapa di Bali? Betul. Teman-teman wartawan juga bertanya, kan di tempat lain yang dekat-dekat Jakarta banyak yang indah. Saya nyatakan betul. Bahkan ada yang lebih indah dari Bali pun banyak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borobudur misalnya, banyak. Tapi saya dari awal, ya pertama karena usia senior itu butuh aman, ya. Jadi saya kira faktor keamanan itu juga satu. Kedua nyaman, ya tentu nyaman. Saya merasakan sendiri setelah 10 tahun saya bolak-balik Bali dan hunting tanah, saya merasakan bahwa secara sosial mungkin Bali lebih cocok untuk usia senior. Itulah makanya saya putuskan Bali. Gitu. Dan Bali pun bukan Bali Selatan sebagaimana yang mungkin Ana dan teman-teman semua kenal. Bali Selatan, Jimbaran, Nusa Dua, Kute, Sanur, ya, bukan itu. Tapi kami khusus memilih mengamati kaum senior mancanegara, itu kok pilihnya utara. Jadi mereka ke Lovina, ya, ke Singaraja. Kenapa? Di sana masih terasa asli Bali. Kalau kita di Denpasar, di Nusa Dua, itu bukan seperti terasa Bali lagi. Sudah seperti kota internasional Balinya soalnya. Betul, ya. Jadi Balinya tidak terasa. Saya kepengen Bali masih terasa. Itu makanya di Bali Utara. Tepatnya masih kental budayanya ya, Dok? Ya, dan alamnya pun masih alamnya masih asri. Ya. Seperti itu, Ana. Oke, terus kalau misalnya ada yang berminat, Dok, bagaimana caranya bergabung dalam Dream Home ini? Kami membangun di atas bukit 4,5 hektar. Ya, itu dengan view 180 derajat laut. Ya. Dibangun 123 cottage. Oh, ya, 123 cottage. Itu tahap pertama, ya. Atau masih ada nanti berikutnya? Tidak, sekaligus. Enggak, seluruhnya satu kali. Sekaligus 4,5 hektar. Karena dari 4,5 hektar itu mungkin sekitar 1/3 itu untuk fasilitas, ya. Jadi semua fasilitas kami bikin danau buatan, sungai buatan, ya. Jadi hanya bisa dibangun 123 cottage. Nah, setelah diluncurkan bulan Agustus, nah itu ada sekitar 25 yang minat, ya, untuk ambil, dan sebagian sudah bayar. Jadi kalau berminat ya berhubungan saya saja langsung. Oh, begitu, Dok. Karena kita nggak ada special marketing, karena ini memang dibangun personal, bukan pakai pengembang. Oke. Nah, jadi lucunya kan begitu. Saya punya konsep, saya tulis di Facebook, cari investor, sudah sekian tahun, baru 7 bulan lalu ketemu seseorang yang punya hati yang sama, punya mimpi yang sama. Jadi ini personal, kontraktor yang sudah cukup senior, dia tertarik, punya hati yang sama, ya kami kerja sama. Kami punya lahan, kontraktor dan investor yang membangun. Seperti itu, Ana. Jadi dikerjakan bersama-sama. Gitu ya, Dok. Bahkan landscape-nya pun saya sendiri yang mengerjakan landscape. Wih, keren. Ya. Terus, Dok, Iya. Dok, ukuran rumahnya seperti apa, Dok? Apakah juga rumahnya dalam kondisi kosong atau mungkin sudah dilengkapi dengan furniture atau gimana, Dok? Sertifikat hak milik, ya. Ada 2 jenis unit, 1 bedroom dan 2 bedroom.
Nah, fully furnished, jadi tinggal Oh, bawa fully koper. furnished. Nah, tinggal bawa Oke. koper aja. Tinggal bawa Ya, koper ya, Dok? betul. Oh, Ya, gitu. Luasnya berapa, Dok? Luas rumahnya dan luasnya yang tanahnya? satu bedroom 150-an, 156 Mhm. sekian. Bangunannya sekitar 60-an. Yang dua bedroom itu hampir 200 meter, bangunan 80-an sekitar itu. Terdengar? Oke. Iya, iya. Kalau Nah, harga jual berapa, Dok? Siapa yang tahu saya satu bisa borong bedroom 5, Dok. ya, ya, yang satu bedroom itu 900, ya hampir 1 M ya, hampir 1 M. Yang dua bedroom 1,3 Oke, minimal, ya 1,3 oke, tergantung ada kelebihan tanah atau tidak. Ya, oke. Saya kira nggak terlalu ini ya, make sense lah untuk rumah seperti itu. Kembali ya, ke soal fasilitas tadi, karena ini kan konsepnya ya, dream home gitu. Kenapa? Mungkin dokter betul. bisa bisa menceritakan ke saya, kenapa saya menyebutnya itu sebuah dream, gitu loh dok. Ya, ya. Ya, pertama karena memang seperti yang saya ungkap di awal, bahwa kebutuhan orang-orang kaum senior itu di dunia yang saya amati, termasuk di Indonesia, ya seperti itu. Ada kebutuhan untuk ketemu komunitas baru, Mm-mm, ketemu kenalan baru, ketemu mm-mm. keluarga baru. Nah, ini Oke. kebutuhan ini dipenuhi dalam resort Dream Home. Mereka Hmm, ketemu. Kenapa? Karena kesepiannya terselesaikan. Jadi mm, rasa berinteraksi bisa ketemu. Kan mm-mm. kalau orang begitu bangun pagi merasa bingung mau melakukan apa, itu satu hal yang mencemaskan. Kalau kita bangun pagi, oh saya mau melakukan ini, ketemu si Anu, main dengan siapa, mau pergi kemana, hidup lebih bergairah. Nah, Oke. kebanyakan usia-usia senior, karena dia tidak ada interaksi, bingung. Pagi ini saya mau ngapain? Nah, ini bahaya. Ya, jadi bahaya. Nah, saya menemukan satu cara, yaitu ada komunitas, sehingga setiap bangun pagi, oh besok saya mau ngobrol sama si Anu, cocok saya ngobrol. Besok saya mau main catur sama si ini. Besok Mm, saya mau pergi ke pasar sama si ini. Jadi mm. hidup menjadi begitu bergairah karena ada suasana yang baru yang mungkin menjadi mimpi sebelumnya. Jadi saya Oke. sampaikan ini mimpi karena kebutuhan ini belum ada yang bisa memenuhi. Ya. Kebutuhan mereka itu adalah apa? Interaksi sosial dengan teman-teman yang kira-kira sebaya, sepantaran. Oke. Ya. Jadi setiap pagi, oh saya lusa main catur. Nanti lusa kita pergi destinasi mana? Karena kami bikin sedemikian rupa ada program outing. Kita pergi sama-sama ke persawahan, Oke. sama-sama ke pasar. Ya itu kan hidup menjadi lebih bergairah. Mhm. Kebersamaan itu yang mungkin juga satu mimpi ya bisa terkabulkan. Seperti itu, Jadi, An. oke. Jadi nanti di sana itu setiap hari ada program yang diselenggarakan ya, Dok? Betul, mungkin tidak setiap hari karena bermain di dalam clubhouse semua fasilitas pun nggak habis-habis itu. Oh Ada yang iya. bikin main band, ada yang mau karaoke, ada Oke. yang mau spa, ada yang mau menyaksikan laut, ada yang menyaksikan sunrise, ada yang sunset. Karena sunrise dan sunset itu otomatis kita dapat. Karena Oh, berada di utara, tidak hanya sunrise, tapi sunset. Kami bikin gazebo, di mana kita duduk-duduk bersama untuk melihat itu. hmm, keren sekali. Ya, ya, Dan semoga semua fasilitas itu tersedia di dalam resort. komplek, ya, dalam Nah, resort itu. jadi Hmm, disebut resort karena memang dengan semua fasilitas kita nggak usah kemana-mana sudah tersedia. oke. Termasuk salon, termasuk minimarket, kolam renang, ada clubhouse. Clubhouse itu bisa kumpul dansa, main band, semua mainan, yoga, meditasi. Termasuk juga itu kan spot, point of spot untuk lihat laut yang begitu lapang 180 derajat bisa dari clubhouse. Selain Hmm, itu ya tempat gathering untuk adakan ceramah atau apa. Nah, ada kolam renang, ada spa, ada gym, ada library, ada cinema ya. Jadi Boys, untuk komplit. nonton ya. Jadi
Ya seperti itulah. Ada termasuk tempat lahan bercocok tanam, ya. Tentu ada di antara penghuni yang suka bercocok tanam hidroponik. Nah, program itu mungkin ya seminggu 2-3 kali kita susun program, kita mau ke desa, kita mau melihat apa dan sebagainya. Kita outing bersama-sama naik bis ya. Oke. Ya. Nah, tadi kembali ke masalah supaya bisa bergabung, bisa kredit atau hanya cash? Ya, ada 2 cara pembayaran. Satu cash keras dengan diskon 8%, atau DP 30%, 70% dicicil 1 tahun 12 bulan tanpa bunga. Oke. Cuma 2 cara itu. Tanpa bunga ya? Bisa mengurus bank sendiri, silakan, monggo. Oke, gitu. Dok, kemarin kan kalau nggak salah nih terima rekor muri ya, Dok? Ya. Alhamdulillah, kok saya juga tidak menduga ya. Jadi sebagaimana kepada teman-teman relasi, saya kirimkan brosur Dream Home. Nah, salah satunya tiba ke Profesor Jaya Suprana. Sehingga setelah beliau membaca, beliau telepon saya, Dok, saya tertarik ini. Ini mungkin bisa untuk pertama, untuk muri. Kenapa? Karena ini satu resort yang independen. Ya. Jadi dokter keberatan nggak, berkenan nggak untuk terima? Oh, saya bilang dengan senang hati. Saya tidak menduga kalau Prof bisa menilai itu. Jadi dianggapnya resort pertama independen ya. Jadi bukan rumah jompo, tapi resort. Ya saya bersyukurlah kemarin sore secara resmi saya menerima penganugerahan yang di luar dugaan. Iya. Selamat, Dok. Iya, saya kira masalahnya di Indonesia kaum senior yang membutuhkan ini banyak. Nah, 27 juta, semakin banyak cuma memberitahu bahwa kami hadir. Gitu. Ya. Dan dengan undangan Ana bicara gini ya, berarti kan memberitahu kepada semakin banyak orang bahwa kami hadir. Itu saja. Iya. Oke, Dok. Ya, okay. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Ana. Selamat pagi. Ya, Dok. Sukses Dream Home-nya ya. Oke. Terima kasih. Baik, Dok.